Sekarang coba, ada 11 tower di Peak 2 itu. Tower Tokyo itu ada 11. 8 tower sudah terisi penuh. Terisi penuh itu towernya. 8 tower dari 11. Lalu ada beberapa klaster yang juga terisi penuh. Kalau hitungan kasar kita udah ribuan itu yang nentapis itu. Sekarang kita giliran tanya ke RT, ke kepala desa, ke lurah gitu, ke camat, itu orang mana? Mereka nggak tahu, nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak bisa masuk, nggak ada akses. Data itu ditutup, nggak bisa, harus ke Kementerian Dalam Negeri. Oh kan hebat ini. Berarti ada warga yang punya privilege khusus. Wah hebat banget kan. Nah sekarang masih nanya mana buktinya negara dalam negara. Lah itu buktinya negara dalam negara. Nah, kalau begitu caranya. Nah kemarin kan soal apa PSN yang katanya ini kan dibikin sumir ini. Dibikin apa? Ini udah jalan loh Bang. Oke. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya bersama sejumlah tokoh jagoan pembela rakyat Banten. Memang mereka juga warga Banten. Yang pertama Iwan Darmawan, angkat Gemai istilahnya apa ya? Generasi muda Matlon Anwar ya. Matlon Anwar ini adalah salah satu ormas Islam yang bisa disebut terbesar di Banten ya. Pimpinannya Kiai Haji Mbay Syarif Mulai Syarif ya. Di sebelahnya ada terlalu, bukan ya, Haji Romai Rama ya. Tadi saya tanya, lu nama lu bener Romai Rama? Saya di KK, di KTP, di ijazah MI, MA, apa segala macam semuanya Romai Rama. Yes. Sip ya, mantap. Alhamdulillah. Yang satu lagi oknum. Bung Ahmad Hosinuddin. Coba sekarang kita mau dengar dari Bung Ahmad, dari Iwan. Iwan, ini kan narasi yang kita terima dari teman-teman Banten, kezaliman luar biasa. Lalu aksesnya dijaga begitu rupa, nggak sembarang orang bisa lewat. Lalu aguan bisa mengendalikan semua aparat hukum sampai tingkat desa, bahkan sampai presiden. Maka kita sebut ini sudah negara dalam negara. Gimana Bung Iwan lihatnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya anak SD, anak SMP udah paham sebetulnya negara dalam negara itu seperti apa tuh, mereka udah paham sebenarnya. Maka kadang-kadang suka aneh lah, banyak aktivis, banyak tokoh masyarakat, pejabat yang kemudian justru kontra narasinya, mana negara dalam negara itu seperti apa gitu kan, nggak ada faktanya tuh tetap negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Ya karena perspektifnya, kalau perspektifnya tuh cuan, duit, maka kedaulatan tuh nggak jadi urusan buat mereka. Ini kutipannya sama dengan Khalid bilang begini dulu. Oh gitu. Sama ini, kenapa begitu? Padahal kita nggak janjian loh. Nggak janjian kita. Iya. Sekarang inilah, ini yang sederhana aja. Semua produk regulasi yang dibuat untuk memayungi proyek mereka itu, proyek ilegal mereka itu kan pada dasarnya aturan-aturan yang sengaja dipesan by order. Jadi sekarang kalau misalkan orang dengan kemampuan finansial mampu membeli pejabatnya, mampu membeli aparatnya, lalu kemudian dibuatlah aturan sesuai kemauan mereka, apa bukan namanya negara dalam negara? Kan begitu. Sekarang coba, ada 11 tower di Peak 2 itu. Tower Tokyo itu ada 11. 8 tower sudah terisi penuh. Penuh. Dari mana itu? Ya kita tahu lah. Bukan, saya mau dengar itu apakah ya pasti orang punya uang. Sorry banget, tanpa bermaksud rasis, yang punya uang kebanyakan Chinese. Betul. Pertanyaan saya itu Chinese Cindo apa Cina daratan? Nah ini nanti akan nyambung ke situ pertanyaannya kan. Terisi penuh itu towernya. 8 tower dari 11. Lalu ada beberapa klaster yang juga terisi penuh. Kalau hitungan kasar kita udah ribuan itu yang nentapis itu. Sekarang kita giliran tanya ke RT, ke kepala desa, ke lurah gitu, ke camat, itu orang mana? Mereka nggak tahu, nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak bisa masuk, nggak ada akses. Data itu ditutup, nggak bisa, harus ke Kementerian Dalam Negeri. Oh kan hebat ini. Berarti ada warga yang punya privilege khusus. Wah hebat banget kan. Kita aja kalau ke kampung orang 1 kali 24 jam itu harus lapor ke RT. Harus tahu itu orang mana, dari mana, ngapain, perlunya apa. Lah ini menetap di situ, punya tempat di situ, punya rumah di situ, kita nggak tahu orang mana. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang aja nggak tahu, nggak ngerti, ditanya. Kita nggak ada akses bang, nggak bisa, mahal. Kepala Dinas ya Pak. Gimana Dukcapil itu pendudukan dan catatan sipil. Nggak ngerti itu.
Lah sekarang masih nanya mana buktinya negara dalam negara. Lah itu buktinya negara dalam negara namanya. Kalau begitu caranya. Nah kemarin kan soal PSN yang katanya ini kan dibikin sumir ini, dibikin ngambang. Antara dicabut atau tidak. Sekarang gini aja, itu ada tanah milik negara yang dikuasai oleh mereka dan pengurugannya masif loh sampai sekarang. Tanah-tanah kehutanan, tapuran itu kan punya negara, harusnya dikembalikan. Ini mereka sekarang gencar nih nguruk nih. Jadi bahkan yang katanya PSN itu sebenarnya betul kata tadi Ustaz Husainuddin katakan PSN nggak ada pengaruh karena mereka tetap udah jalan. Nah buktinya apa? PSN yang di PIK 2 itu tahun 2024. Sementara dari 2018, dari 2017 bahasa PSN itu sudah ada untuk menekan masyarakat yang akan diambil tanahnya itu sudah ada. Ini akan jadikan PSN. Lawang PSN-nya aja belum ditetapkan kok. Jadi artinya bahwa itu sudah dipakai oleh mereka tuh. Jadi PSN nggak PSN tetap ini mah tanah rakyat lagi dirampok lah kira-kira begitu. Nah soal yang tadi, ya saya nggak ngerti ya karena frekuensi hati manusia itu kan dia ada mekanisme sendiri lah gitu kan, tersendiri. Jadi walaupun tidak ada janjian segala macam pasti akan nyambung dan itu adalah sunatullah. Ya. Pada titik tertentu ketika ditekan makin lama ditekan, oh dia daya lentingnya akan semakin tinggi kan begitu. Nah rakyat pun begitu. Sekarang ditakut-takuti, dipres, ditekan dan seterusnya. Suatu ketika, waduh ini ledakannya akan kayaknya Hiroshima Nagasaki bisa kalah ini sama ledakan revolusi dari Banten nih. Kira-kira begitu Bang ini. Ngeri sekali. Kalau yang ngomong Iwan Panglima ini ngeri sekali nih. Ledakannya bisa lebih parah daripada Hiroshima Nagasaki. Nah sebelahnya Iwan ini ada pendukung PIK 2. Nah kita sengaja undang supaya ada berimbang suaranya kan. Silakan Rama Irama. Kabar buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengkoknya dapat ya. Ya pemberian orang tua. Kita alhamdulillah. Kebetulan memang saya punya adik dikasih nama Ahmad Dalbar. Artis-artis semua itu ya. Terus punya adik lagi dikasih nama Obi Mesa. Masya Allah. Ya begitulah kira-kira. Penyanyi semua. Terus terlepas daripada Roma sendiri, kalau bicara tentang nyanyi, hobinya apa? Apakah Roma Irama Soneta apa gimana? Saya Iwan Fals. Oh iya, bongkar. Justru kalau bicara tentang lagu Roma, apa ya? Kapal. Nyaris nggak apa. Kapal. Sekarang langsung ke persoalan. Panjang pengantarnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tahadatsun bi ni'mah. Terima kasih untuk semua. Saya hanya sebatas ingin menyampaikan, mengatakan sedikit, karena memang apa yang sudah tersampaikan sudah begitu sangat luas. Sudah begitu sangat luas, sudah begitu banyak pembahasan-pembahasan yang memang sudah terlalu mengungkap. Tinggal bagaimana ke depan aja pemerintah menyikapi. Tapi satu hal yang pasti, saya di sini membawa suara hati. Kalau bicara tentang sebuah kata rakyat, wallahu alam. Tapi ini kata hati. Berbicara tentang saya berkepentingan apa? Nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Karena kepentingannya apa? Saya tidak punya tanah yang doruk, nggak punya. Tentang aset apa yang saya dibawa, dizalimi juga nggak ada. Bicara tentang kendaraan juga cuma motor, hanya sebatas tangkinya juga pakai tangki kokang kuning. Nggak ada tangkinya, nggak ada. Miskin luar biasa, tapi insya Allah kaya, insya Allah. Apa yang membuat saya harus ikut-ikutan? Ini ditarik oleh hati, karena saya mengibaratkan begini, kalau seandainya ada tetangga punya rumah kebakaran, kita berdiam diri, bodoh amat rumah gua bukan yang dibakar, ngapain pusing-pusing, ya kan? Dia juga dermawan ke agama, kita pelit emang iya. Tapi permasalahannya bukan di situ, tapi ini menyangkut anak cucu. Di mana kita berdiam diri, maka di situ api akan semakin menghanguskan itu semua. Masya Allah. Cuma itu.
Tinggal tunggu giliran berarti ya. Kalau ini logika pejuang ini. Maka perlu saya sampaikan banyak juga bahasa dan telepon serta ya bicara ancaman, ya udahlah nggak usah dibahasakan itu. Rom, apa sih lu kepentingan kayak begini? Rugi lu apa? Gua bilang rugiku sebagai warga negara. Rugiku sebagai orang tua, di mana ini dibiarkan terjadi begitu saja, maka anak cucu akan mewarisi sebuah kemiskinan yang sangat luar biasa. Apa yang kita nyamankan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, itu hasil dari kemerdekaan mereka yang menyumbangkan darah untuk anak cucunya kita. Kita begini nih, lahir daripada nenek moyang kita yang rela ikhlas berjuang membela anak cucu. Ya, sehingga kita pun harus ikuti seperti itu. Kalau kita berdiam diri, bagaimana anak cucu kita nanti? Itu aja persoalan yang ada dalam pikiran saya. Maka tidak ada kepentingan, tidak ada apa, ini hanya sebatas naluri. Terlepas daripada pro dan kontranya, itu perjalanan. Satu hal yang pasti, saya bertekad untuk meluruskan perjalanan. Aish kariman au mut syahidan, itu pilihan saya. Sebelum selesai ini coba nih. Dia ada pasal 1321 KUHP Perdata menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah jika didapatkan melalui paksaan, penipuan atau kekhilafan. Ini kalau kaitannya sama perampasan tanah oleh PIK 2 gimana, Tom? Saya sepakat. Sepakat ya? Saya sepakat dengan ini karena ini perundang-undangan ini tidak berdiri atas sendiri, tidak. Ini berdasarkan kaidah Islam ini. Ini sangat sesuai dengan keislaman kita, dengan syariat kita yang dibentuk oleh negara, dibentuk oleh perundang-undangan begini. Ini sangat sesuai. Jadi memang perlu kita lawan. Tidak ada kata kompromi. Kalau memang perlu diorasikan, Aguan, kau salah kamar. Insya Allah wabidznillah, darah-darah jihad siap mengalir di tanah Banten. Ngeri. Cuma itu aja. Jadi tadi saya ketipu, tadi dibilang ini pendukung PIK 2, ternyata begitu modelnya. Memang benar. Kalau memang perlu disampaikan, memang benar. Saya memang mendukung PIK, tapi mendukung untuk dibumi hanguskan, untuk diratakan, bukan untuk didirikan. Akhirul kalam, usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhirnya mau nggak mau menutup pembicaraan tanpa memberi sebelum memberi sentimen lu sentimen jangan gitulah. Tapi mumpung kita mengutip pasal 1321 KUHP Perdata, ya kita minta nih Bung pengacara kita coba kasih perspektif juga. Monggo silakan. Ya, jadi hubungan keperdataan dalam proses jual beli itu kan harus memenuhi dua syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektif itu terkait para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Syarat objektif itu terkait objek yang mereka perjualbelikan. Objek jual beli itu misalnya narkoba. Nah, ini tidak memenuhi kausa halal sehingga transaksi jual beli narkoba itu bertentangan dengan hukum. Walaupun syarat subjektifnya dipenuhi, antarodi atau dalam bahasa hukum disebut dengan asas fakta san servanda. Nah, 1321 KUHP itu menegaskan bahwa setiap transaksi yang tanpa kesepakatan para pihak, yakni dengan tekanan, atau kalau dalam bahasa agama tidak antarodi, tidak dengan keridhaan, itu batal demi hukum. Makanya kenapa tadi Mang Khalid mengatakan itu dikembalikan status quo, pemiliknya adalah tanah kembali ke pemiliknya. Mengenai uang DP dan uang yang sudah dibayar itu menjadi hangus. Kalau mereka meminta uangnya, ya kembalikan secara natural lagi itu bentuk tanahnya. Ini berkaitan dengan asas fakta san servanda. Kesepakatan dalam transaksi itu tidak ada. Kenapa? Karena transaksi itu dilakukan atas intimidasi, atas sesuatu yang tidak diinginkan oleh subjek dari pelaku transaksi jual beli. Kan tidak dipenuhi syaratnya, begitu loh. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dimediasi oleh negara. Makanya kan pernah ada orang yang menyarankan saya bertemu dengan Nono Sampono untuk memediasi perkara dia. Dia dari Singapura, pengusaha itu datang ke saya melalui satu podcastnya di Diskursus.net. Datang, ya Tionghoa juga keturunan dari Singapura. Dia minta, Pak tolong Pak, tanah saya kalau Bapak ketemu dengan Nono Sampono, saya yakin selesai Pak, karena Nono Sampono juga sudah membuka ruang itu begitu. Saya bilang begini Pak, saya datang, Nono pasti menerima dan pasti selesai urusan Bapak.
Tapi bagaimana dengan urusan rakyat yang lainnya? Saya inginnya yang memediasi itu negara. Kenapa? Kalau negara yang memediasi, semua akan diselesaikan persoalan rakyat ini. Tapi kalau saya cuma datang ke Nono, saya kemudian dianggap pengkhianat karena hanya memikirkan urusan klien. Saya tidak mau bertransaksi dengan Agung Sedayu untuk menyelesaikan ini sebelum negara hadir. Kan ini persoalan semua masyarakat begitu loh. Nah, balik lagi kepada perjuangan kita tadi. Kenapa sih kita kadang-kadang kan ada yang jangan tunjuk hidung ya, jangan sebut nama. Justru dalam konteks hak dan batil itu harus tegas. Harus sebut nama. Aguan, Antoni Salim ya. Nono Sampono harus jelas. Jangan oligarki masih umum-umum, jangan. Kenapa? Masyarakat juga harus tahu, oh yang hak itu ini, yang batil itu ini. Jadi jelas, nanti kalau ada yang membela yang batil, yo gampang kita lebih, oh ini tuh pengkhianatnya. Apalagi pengkhianat itu menelanjangi ya, aibnya sendiri, ya sudah kita goreng saja. Saya terus terang, kalau ada orang-orang yang dalam pandangan saya ada catatan dalam perjuangan ini, saya simpan aib dia, karena dia saudara saya. Siapapun itu. Tapi kalau dia sudah pamer dengan dukungan dia kepada kezaliman, ya ini harus kita ingatkan kepada masyarakat. Agar apa? Pertama, masyarakat jangan mencontoh ya perilaku pengkhianat ini. Yang kedua, agar masyarakat juga dihindarkan dari mudorot ya pengkhianat-pengkhianat ini. Yang ketiga bagi kita, ini agar diamputasi. Karena apa? Sebenarnya kalau ada pengkhianat dalam barisan perjuangan itu, kita justru harus gembira kalau dia keluar dari barisan. Gembira, bahagia. Udah jelas. Ngapain kita ya berkumpul dengan pengkhianat? Nah, hari ini justru pengkhianatnya paling banyak dari aparat pejabat negara nih, coba bayangkan. Pengkhianatnya Menteri ATR, Menteri KKP. Kenapa pengkhianat? Loh, mereka sekarang kan bungkam. Nusron berkali-kali menyatakan, oh secara material dan faktual ini tanah ada di laut, berarti tanah musnah. Pejabatnya sudah saya beri sanksi yang sangat tegas dan diturunkan dari jabatannya. Ternyata pensiunan. Tanah musnah itu ternyata jadi modus untuk melakukan reklamasi, memanfaatkan pasal 66. Coba, pejabat seperti ini pengkhianat atau pengkhianat? Sama juga Sakti Wahyu Trenggono, dia katakan masalah pagar laut sudah selesai, orangnya sudah siap bertanggung jawab, kita kasih denda 48 miliar rupiah. Ternyata barangnya, ini pagar lautnya itu masih ada. Sementara yang kedua, pelakunya nggak masuk logika kalau itu dikatakan arsin dan tarsin gitu loh. Jadi ini orang ini juga pengkhianat begitu loh. Makanya kalau ingin benar, saya kira orang-orang pengkhianat itu harus dibersihkan dari negeri kita begitu loh. Nah, kalau orang-orang pengkhianat ini ya sudah bisa dibersihkan, maka bukan separuh, menurut saya 80% persoalan kita sudah terurai. Karena persoalannya itu kan kita bukan tidak bisa memitigasi masalah, ngerti mitigasi masalahnya, ngerti solusinya, tapi begitu ketemu otoritasnya yang bisa menyelesaikan itu, dia ini berkhianat. Begitu. Makasih. Oke. Makasih banyak teman-teman sekalian. Saya kira sudah sangat clear, jelas ya, bahwa baik Roma, Iwan tadi juga Khalid juga mengatakan kalau hukum masih terus jadi alat para pengkhianat tadi untuk menzalimi rakyat, apa boleh buat? Hukum kausalitas kata Khalid tadi ya, semakin ditekan semakin tinggi makin besar lentingannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Di Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketipu gua.